semuanya, ketemu lagi dengan gua, Akewaru di Reza. Dan kali ini, gua akan bawakan sebuah kisah cerita horor yang berasal dari teman kita di Discord bernama Wolfie. Katanya, kisah cerita ini berasal dari apa yang benar-benar dia alami, lalu dia ceritakan di sana. Lalu, bagaimanakah keseruan ceritanya? Mari kita simak sebagai berikut. Malam itu, waktu telah menunjukkan 1 jam setelah tengah malam berlalu. Ya, saat itu aku sedang begadang karena terpaksa. Aku harus menyelesaikan tugas sekolahku untuk kukumpulkan besok. Dan sungguh berbeda dengan malam yang seperti biasanya. Malam kali ini, semuanya terasa sangat-sangat dingin dan juga sangat-sangat sepi. Waktu terus berlalu. Pada awalnya, semuanya berjalan sangat lancar dan sangat tenang. Tapi, tiba-tiba, aku mendengarkan sebuah suara dari luar pintu kamarku. Duk, ak, duk, ak, duk. Pada awalnya, aku tidak mempedulikan suara itu. Karena aku punya tugas yang jauh lebih penting daripada rasa penasaranku. Jadi, aku hanya mencoba berpikir positif. Kukira itu adalah keluargaku yang lain yang sedang melintas di depan kamarku. Atau bahkan bisa jadi itu hanya seekor kucing yang melintas di sana. Lalu kembali mengerjakan semuanya dan kembali fokus. Dan tak lama kemudian, suara itu kembali lagi. Hanya saja dengan jauh lebih keras. Dak, duk, dak, duk. Suara langkah kaki yang begitu sangat-sangat terdengar jelas. Di sana, semua rasa fokusku mulai hilang. Karena rasa penasaran, takut, dan juga rasa yang sangat ingin tahu suara apakah yang ada di depan sana. Lalu, aku mencoba untuk memberanikan diriku dan coba mendatangi dari sumber suara itu berasal. Aku bangun di tempat tidurku, melangkah sedikit demi sedikit sampai ke depan pintu kamarku. Dan saat aku sampai di sana, semuanya sangat sepi dan tak ada suara. Aku mencoba menggenggam gagang pintu dan mencoba membukanya sangat-sangat perlahan. Aku buka, ngek. Saat aku buka sedikit saja celah di sana, aku mencoba mengintip, tapi tidak ada siapapun di sana. Karena masih belum ada yang aku lihat, aku mencoba untuk membuka pintu selebar mungkin. Dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Aku merasa bingung. Padahal suaranya begitu sangat jelas dan sangat lantang. Tapi kenapa semuanya hilang begitu saja? Lalu aku coba memanggil seorang, ayah, ibu. Tak ada satupun yang menjawab. Di sana hanyalah ada kesunyian yang sangat-sangat tidak bersuara. Lalu, karena rasa penasaranku yang sudah sangat-sangat memuncak, aku mencoba memberanikan diri untuk pergi ke ruang tengah. Karena biasanya keluargaku sering menonton di sana di tengah hari. Dan ternyata setelah aku berjalan ke sana sedikit demi sedikit, langkah demi langkah perlahan aku sampai ke sana. Dan ketika aku sampai, di sana tidak ada siapapun. Hanyalah sebuah kekosongan dan sebuah televisi yang mati. Tiba-tiba, rasa ngeri benar-benar menyelimuti tubuhku. Aku benar-benar ketakutan di sana. Karena aku udah tahu apakah apa yang melintas tadi adalah makhluk yang kasat mata atau tidak. Semuanya benar-benar menyeramkan di sana. Lalu, aku mencoba mengecek kamar tidur orang tuaku.
Aku mencoba mengecek di sana. Apakah mereka benar-benar tertidur dari tadi? Ataukah mereka memang tidak ada di sana dan ada di ruangan lain? Dari sana, aku langsung berangkat ke tempat tidur orang tuaku. Aku ketuk pintu selama 3 kali. Tok, 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 dan tak ada jawaban dari mereka. Tiba-tiba, aku mendengarkan sebuah suara dengkuran dari kamar mereka berasal. Aku pun mencoba beranikan diri untuk membuka pintu kamar. Dan ternyata, semua keluargaku sedang tertidur. Dan sangat-sangat lelap. Di sana aku yakin, mereka sama sekali tidak berjalan di depan kamarku tadi. Karena dengkuran mereka yang keras dan betapa lelapnya mereka tidur, itu cukup membuktikan bahwa mereka sudah tidur cukup lama. Lalu, aku putuskan untuk kembali ke kamarku dan mencoba untuk tertidur. Karena aku sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan tugas. Aku mencoba untuk merelakan tugasku dan memaksakan diri untuk tidur. Aku tarik selimutku erat-erat. Tapi tiba-tiba, rasa dingin menyelimuti kakiku. Sangat dingin. Aku pun menutup mataku dan sangat-sangat ketakutan. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tangan yang menangkap kakiku. Di sana aku berteriak, tapi tidak ada yang menjawabku. Aku langsung membuka selimutku dan melihat ke arah sekitar. Dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Di sana hanya ada sebuah kekosongan dan tidak ada siapapun di sana. Padahal aku jelas-jelas merasakan sebuah rasa dingin yang menggenggam kakiku erat-erat. Lalu setelah itu, aku paksakan diriku untuk tertidur. Dan tertidur kemudian waktu. Keesokan paginya, saat semuanya sudah berjalan lancar dan sangat-sangat normal, aku mencoba menanyakan kepada orang tuaku, apakah mereka melintas di depan kamarku semalam atau tidak. Dan apa jawaban mereka? Mereka bilang, ya, mereka memang lewat di sana. Di sana, aku mulai merasa lega. Ternyata yang lewat itu adalah keluargaku. Lalu aku mencoba bertanya, apakah kalian menggenggam kakiku dengan sangat-sangat erat dan juga begitu dingin? Jawaban mereka adalah tidak. Dan mereka bilang, semalam mereka hanya menonton TV di ruang tengah dan tidak tertidur dan tidak pergi kemanapun. Lalu, orang yang semalam tidur itu siapa? Dan kenapa aku tidak melihat siapapun di ruang tengah tadi malam? Semuanya begitu jadi misteri. Hingga sekarang, aku tak dapat menjawab kenapa semua ini bisa terjadi. Baiklah, itulah cerita yang akan aku ceritakan hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak. Dan juga aku ingin minta maaf kalau aku masih banyak kesalahan dalam pembacaan cerita ini. Kalau begitu, terima kasih semuanya, dan jumpa lagi di episode horor selanjutnya. Bye-bye. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around